Selamat pagi teman-teman. Hari ini Sabtu tanggal 28 jam 7.24. Saya berada di Pool ANS Bukit Tinggi, tepatnya di daerah KP Panji, Benuampu. Hari ini saya akan melakukan trip dari Bukit Tinggi ke Jakarta dengan luxury class. Nah, ini dia bisnya dengan nomor pintu 43 dengan julukan Kian Santang. Oke, hari ini saya hitung tadi ada 7 bis ANS yang terparkir di Bukit Tinggi ini, tepatnya di daerah KP Panji. Di sini ada Lorenza, ada Akrini. Oke. Penumpangnya sudah mulai berdatangan. Rame. Oke, suasana pagi di daerah KP Panji. Bukit Tinggi jam 7.30 ini masih dingin, teman-teman. Nah, ini daerah KP Panji. Kita iseng-iseng masuk pool bagian dalam dari garasinya ANS. Nah, zaman dulu ini terparkir banyak bis-bis tua yang sudah tidak terpakai, tapi sekarang sudah kosong. Dan di sini ada satu bis executive class yang sedang melakukan perbaikan. Cupak. Oke. Semua bisa ANS ini menggunakan Morodadi Prima. Ini dia. ANS adalah pengguna sejati dari karoseri Morodadi Prima. Saya hari ini sebetulnya melakukan perjalanan pulang ini dengan keluarga besar. Kita ada berenam. Nah, ini si jagoan Faizan. Halo Faizan. Faizan. Say hi. Nah, ini dia. Oke, mantap. Dan di sini adalah area loketnya, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang melakukan pemesanan tiket bisa langsung datang ke sini. Sebaiknya sih datang ke loketnya. Takutnya kalau lewat telepon nanti ada penipuan, karena banyak sekali penipuan di online ya. Terutama yang menggunakan Google, karena alamat di Google itu kebanyakan adalah alamat menipu, jadi harus hati-hati. Kalaupun melakukan pembelian online, disarankan menggunakan aplikasi yang sudah terdaftar. Jadi sekali lagi, jangan pernah beli tiket melalui alamat di Google, karena itu biasanya alamatnya sudah diganti dan indikasi penipuannya sangat tinggi. Terpantau di sini adalah Royal Executive Class nomor pintu 7129. Wah, ini nomornya tumben banyak banget. Dan posisinya di pintu keluar. Dan penumpang sudah mulai memasukkan tasnya ke dalam bagasi dan dipantau oleh komentator cilik kita ini, Faizan. Halo Faizan. Faizan mau kemana? Mau kemana? Sebagai info ya, untuk yang baru menggunakan bis ANS ini, bis ANS ini ada 3 kelas, ada executive class, ada royal class, dan ada luxury class. Nah, untuk executive class ini bangkunya 34 leg rest, dan untuk royal class itu bangkunya 30. Sedangkan untuk luxury kalau nggak salah 28 atau 26 ya. Pokoknya kastanya semakin tinggi berarti bangkunya juga semakin jarang. Oke, pokoknya cakep lah, rekomen nih.
Oke teman-teman, sekali lagi ini adalah bis yang akan saya naiki hari ini. Nomor pintu 43 kelas luxury, dengan gelar Kian Santang dengan Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4. Berarti air suspension ya. Cakep. Berarti nanti suspensinya itu lembut, tidak bersuara, tidak berderik-derik seperti kelas 1526. Jam 7.38 mulai dimasukkan barang-barang ke bagasi. Ini adalah luxury kelas juga dengan gelar Puncak Lantiak dengan nomor pintu 703. Oke, saya berada di bagian belakang dari pool ANS KP Panji. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Terlihat di sini ada sedikit perbaikan untuk konbloknya. Dan garasi dalamnya itu terlihat kosong ya. Jadi sudah tidak ada lagi bis-bis tua ANS yang terparkir di dalam. Oke. Nah, penumpang juga sudah mulai banyak yang berdatangan karena sebentar lagi bis-bis mulai diberangkatkan. Ada NPM V70 melintas di depan poolnya ANS. Dan tidak jauh dari pool ini, nah itu juga SPBU. SPBU-nya kalau nggak salah itu juga milik ANS. Dan terparkir satu ANS juga. Sepertinya itu adalah kelas eksekutif. Oke, dari pool ini kita bisa melihat ke sisi kanannya. Nah, di sana itu adalah Gunung Singgalang. Di bagian bawahnya berkabut. Jadi selama 2 minggu di Bukit Tinggi ini sepertinya musim kemarau ya, jadi nggak ada hujan sama sekali, hanya hari pertama aja. Jadi kalau berkunjung ke Bukit Tinggi di bulan Juni, Juli, jadi cuacanya itu adalah sangat baik sekali. Jadi kalau kita melakukan aktivitas apapun tidak terhalang oleh hujan atau faktor cuaca, jadi asik. Nah, di Bukit Tinggi itu paling seru itu adalah udaranya sejuk. Jadi kalau jalan pagi, jalan siang, jadi seru. Nah, terlihat melintas Epastar Palembang Pariaman. Penumpang ANS luxury class nomor pintu 43 jam 7.46 mulai memasuki ke dalam bis. Nah, itu keluarga saya di depan. Oke, cakep teman-teman. Hari ini dapat bis yang single class, jadi view ke depannya jauh lebih baik, tidak terhalang oleh topi. Kita coba masuk ke bagian dalam luxury class. Seperti ini teman-teman, ada pembagian snack. Pak. Nah, ini dia bagian depan dari luxury class. Cakep ya. Saya duduk di bagian belakang, baris nomor 4. Pagi ini kita akan dikomandani oleh Pak Saf. Nah, ini dia. Jadi Pak Saf itu adalah sopir pinggir. Jadi jalannya di siang hari. Dan untuk sopir duanya belum tahu. Terparkir di Setiabudi. Ini rutenya Bukit Tinggi meninjau Sungai Batang. Berarti di sekitaran Danau Meninjau. Ini daerahnya cakep. Jam 7.50 di Lorenza akan siap-siap meninggalkan pool Bukit Tinggi. Ramai sekali teman-teman. Poolnya udah kayak terminal.
Nah, terlihat para kru mulai membawa cover bis, cover selimut mungkin untuk dicuci ya, yang bisnya datang semalam. Luar biasa. Sebetulnya saya sudah booking tiket untuk KNS ini 2 minggu sebelumnya. Saya hanya dapat di bangku bagian baris keempat. But anyway, mungkin ini adalah peak seasonnya, jadi okupansi dari bis INS ini tinggi sekali. Jadi untuk yang order bangku bagian depan harus lebih awal lagi, mungkin sebelumnya atau lebih. Oke teman-teman, tepat jam 8 kita naik ke dalam bis. Penumpangnya sudah mulai dipanggil. Kita ya. Ini dia. Iya, koperci ya. Kasih Pak. Oke, saya berada di baris keempat. Nah, sebelah sini. Nah, ini bangkunya. Double leg rest, luxury class. Nah, ini cover selimutnya. Wis. Sangat lega sekali teman-teman. Tuh lihat. Bangku depan aja nggak tersentuh. Jauh. Nah, di depan ada jack untuk handphone. Oke, penumpangnya sudah mulai naik ya. Mungkin sebentar lagi akan berangkat. Jam 8:01 saya sudah berada di dalam bis. Dan penumpang yang naik di Bukit Tinggi ini sudah penuh. Semua bangkunya udah terisi. Full sampai ke belakang. Wow. Luar biasa. Untuk kenyamanan penumpang di sini ada CCTV, ada CCTV dua CCTV. Oke, mantap. 8:02 Lorenza meninggalkan pool Bangkawe. Mantap. Nah, hari ini kita di absen. Oke, jam 7:08 bis kita mulai meninggalkan pool Bukit Tinggi, pool Bangkawe atau KP Panji. Iya. Iya, makasih Dede. Sampai sana Para Pak. pengantar Santi aja. Adik-adik. melambaikan tangan. So. Oke, seperti ini teman-teman suasananya. Bas. Oh, ada bocor nih teman-teman. Ya, depan belakang bocor. Karena mungkin AC-nya terlalu dingin. Mudah-mudahan tidak menjadi pengalaman buruk ya. Baru jalan udah kena air, udah disiram air. Nih Bangkawe. Oke, sekarang kita menuju area Padang Luar. Oke, kita lewat Pool Gumarang. Lokasinya nggak jauh dari Pool INS Bangkawe. Terlihat pagi ini masih belum ada aktivitas nih. Walaupun beberapa penumpang sudah mulai datang. Kayaknya ini bis Gumarangnya startnya dari Payakumbuh, nanti mampir jemput penumpangnya di sini. Sekarang kita berada di Padang Luar.
Di area sini selalu macet karena ada pasar pagi, pasar buah-buahan, pasar sayur. Jam 8.30 kita masih berada di area Pasar Parangluar. Jadi agak macet di sini karena ada pasar pagi, pasar sayur. Tuh. Nah, ini dia pasarnya di bagian dalam ini. Tuh. Ini adalah sentral sayuran di Bukit Tinggi. Jam 8.35 kita mulai keluar dari kemacetan di daerah Parangluar. Nah, di depan ini adalah simpang Parangluar. Nah, ke dalam itu ke arah Danau Meninjau masih jauh, ada sekitar 20 kilo lagi. Dan kita lurus ke depan. Ini menuju Padang Panjang. Oke, terlihat di depan itu Gunung Singgalang. Wah, cakep ya. Gunung Singgalang itu ketinggiannya sekitar 2.600-2.700an mdpl. Jadi tidak terlalu tinggi. Oke, sekarang kita melewati daerah Cengkareng nih. Dan di depan itu Gunung Merapi. Gunung aktif. Oke, kita lanjut lagi. Jam 8.40 kita kena macet lagi di dekat Talago. Ini ada telaga di dekat daerah Kota Baru. Nah, di sini juga ada pasar sayur, sering macet juga. Nah, itu di depan Gunung Merapi. Nah, di Kota Baru ini kalau naik ke Gunung Merapi biasanya mereka start dari sini. Tetapi sejak erupsi beberapa tahun yang lalu belum ada, masih dilarang untuk naik ke puncak karena masih berbahaya. Ini view dari bagian belakang ANS Luxury Class. Kita masih berada di Kota Baru. Nah, di depan ada ALS. Hari Sabtu, Bukit Tinggi Padang selalu macet. Jadi ramai kedua arah sisi, yang dari Bukit Tinggi ke Padang dan arah sebaliknya dari Padang ke Bukit Tinggi. Penumpangnya full. Jam 9:03 kita sampai di Padang Panjang. Sebentar lagi masuk Terminal Busur. Nah, itu dia di depan, teman-teman, Terminal Busur. Terminalnya terminalnya Kota Padang Panjang. Oke, terlihat beberapa penumpang naik dari Terminal Busur ini, teman-teman. Nah, ini dia di depan Terminal Busur. Jam 9:08 kita meninggalkan Terminal Busur. Belakang. Di mana? Tuh, belakang itu. Habis kuah. Itulah. View Kota Padang Panjang, teman-teman. Cakep.
depan dulu ya. Sio-sio diabahkan diri maharoknan pai babalia pulang. Sebentar lagi kita akan melintas di Danau Singkarak. Nah, itu dia di depan. Laut nggak? Laut. Laut ya. Jam 9.46 kita melintas di Danau Singkarak. Ini dia teman-teman, Danau Singkarak. Danaunya yang indah, dikelilingi oleh bukit. Jam 9.50 kita menyeberang jembatan Ombilin. Sungai ini namanya Batang Antokan. Sungainya bersih. Ya. Danau Singkarak ini panjangnya 20 km dan lebarnya ke ujung sana itu sekitar 6,5. Danau ini terbuat dari pergeseran sesar Sumatera. Jadi Danau Singkarak ini adalah danau tektonik dan dalam ya. Kedalaman rata-rata dari Danau Singkarak ini adalah 270 meter. Jadi sangat dalam. Ini ada rumah makan Surya Indah. Cakep kan? Jadi berenang di Danau Singkarak ini cukup berbahaya karena danaunya dalam. Jam 10 kita masih berada di Danau Singkarak. Danau Singkarak ini berada di antara dua kabupaten, Kabupaten Solok dan Tanah Datar. Nah, sekarang kita masuk wilayah Danau Singkarak di Kabupaten Solok. Oke, sekarang kita masuk daerah Solok. Ini persawahan dari beras Solok yang terkenal. Sawah Solok, Bareh Solok. Ini baru wangi, jago mudo. Oke, di depan ANS yang satu arah kita bareng tadi Bukit Tinggi. Oke, kita berhenti dulu. Udah hampir setengah jam menaikkan barang, banyak banget. Jam 11.02 kita masuk Terminal Bareh Solok. Nasi goreng. Boleh. Ada dua jengek kak. Nasi goreng ya. Oke, di depan sudah terparkir Lorenza, bis kita yang barang dari Bukit Tinggi. Nasi goreng nasi. Ya persiapan di jalan ya nasi goreng. Oke teman-teman, kita istirahat dulu sebentar di Terminal Bareh Solok.
Jadi beberapa penumpang dipindahkan ke bis yang lain karena ini bus luxury, sedangkan penumpangnya itu harusnya naik ke Royal Executive Class dan bis yang mereka tunggu belum datang. Jadi kita istirahat dulu di sini. Oke. Oke, ini dia loket penjualan tiket PT ANS di daerah Balai Solok, Terminal Balai Solok. Nah, ini nomornya. Si mantap. Oke, teman-teman, sambil menunggu kedatangan bis ANS yang lain, kita akan ngopi-ngopi dulu. Nah, ini dia kopi yang saya order. Seperti biasa, kopi pahit. Jam 12.39 datang luxury class Kasose. Bisnya Bangkit Pari. Setelah menunggu cukup lama, hampir lebih dari sejam, akhirnya datang ANS yang lain. Kita masih menunggu ANS yang selanjutnya. Oke, mantap. Nah, ini dia Bangkit Pari. Oke, Kasose ini start dari Lubuk Basung. Cakep mobilnya. Bangkit Pari ini selalu dapat bis yang terbaru. Keren ya. Oke, jam 12.42 di sebelah loket ANS terparkir 2 Al Hijrah. Ini baru datang. Satu kelas sleeper dan satu lagi kelas suite kombi. Oke, dan di ujung sebelah kanan tuh ada MPM. Jam 12.51 Kasose meninggalkan Terminal Balai Solok. Baru saja datang Executive Class di Cupak. Berarti ini ANS yang keempat. Kalau nggak salah hari ini antara 6 dan 7 yang datang. Oke, jam 1.14 bis meninggalkan agen ANS di Terminal Balai Solok. Kita cukup lama di sini, hampir 2 jam menunggu penumpang dari bis lain. Nah, di ujung itu ada Gumarang dan Epa Star. Dan terlihat juga baru masuk tadi satu lagi ANS. Berarti udah 6 ANS yang masuk Terminal Balai Solok. Jam 1.41 sampai di Selimukan. Welcome to Siloke. Jam 3.38 kita masuk ke rumah makan Palapa. Oke, ini pemberhentian pertama kita di sini. Kita akan makan sore. Nah, di sebelah ada Royal. Jam 3.42 terparkir 5 ANS. ANS yang berisikan seluruhnya tujuan kota Jakarta, Musola,
lihat bakso mie ayam ditangkap seluruhnya dijual. Oke, di rumah makan Palapa ini saya ambil soto ayam. Soto ayamnya enak. Ini dia. Sotonya rekomen, enak. Ini dia. Oke, di rumah makan Palapa ini makanan ambil sendiri, jadi prasmanan sudah pakai piring-piring kecil. Ini rekomen di sini adalah makan soto. Overall semua makanannya enak sih. Jadi kalau perjalanan jauh lebih suka makan soto. Mantap. Oke, sekarang tepat jam 4 sore. Jadi sore ini ada 5, baru 5 yang terparkir. Kabarnya hari ini ada 6 atau 7 bis yang akan menuju Jakarta. Oke, mantap. Ini tampak belakang dari bis ANS. Jadi semua bisnya menghadap ke rumah makan Palapa. Tadi saya makan dengan soto itu harganya 30.000, tambah nasi 10.000. Jadi tadi makan 40.000. Oke lah. Harga standar kalau untuk perjalanan jarak jauh seperti ini. Sotonya enak. Untuk teman-teman yang ingin sedikit berhemat bisa makan di samping kiri dari rumah makan ini. Di sini saya lihat banyak yang bawa bekal sendiri. Ya lumayan menghemat ongkos pengeluaran. Mungkin masakan sendiri jauh lebih nikmat dan enak ya. Jam 4.15 penumpang sudah dipanggil untuk naik ke dalam bis. Sebentar lagi kita akan masuk. Oke, baru saja datang bis ANS Al Ikhlas yang ujung kanan. Jam 4.27 bis mulai meninggalkan rumah makan Palapa. Muaro Takwang, giliran jauh Si Junjung. Oke, pemberhentian selanjutnya adalah di Payung Lecir di Sumatera Selatan. Kayak sih masih jauh sih. Mungkin jam 2 malam nanti. Jam 4.48 kita menyeberang di jembatan Sungai Dare. Ini dia teman-teman, Sungai Dare. Oke, lanjut. Kita masuk Dharmasraya. Jam 5:08 kita melintas di rumah makan Omega. Nah, di sini banyak terparkir, banyak NPM di sini. Ada Sun, Al Hijrah, Palapa. Oke, itu dia teman-teman. Oke, lanjut. Daerah Gunung Medan. Jam 5.54 kita keluar dari Provinsi Sumatera Barat. Ini dia. Oke, sebentar lagi kita akan masuk Provinsi Jambi. Sudah gelap teman-teman, di luar hujan. Oke, sekarang kita official masuk di Provinsi Jambi. Jam 5.55 sore. Karena di luar hujan gelap teman-teman. Kita akan melewati jembatan yang dulu sempat longsor nih.
Ini daerah Rantau Ikil. Jam 6:06. Kita sekarang masih di Rantau Ikil. Ini jalan yang longsor nih, jadi bis yang lewat atau kendaraan yang lewat di sini antri satu-satu. Agak sedikit macet. Jam 6:13 kita mampir ke SPBU di Rantau Ikil. Ini adalah SPBU-nya ANS nih. Jadi kita akan isi solar dulu di sini. Jam 6:15 kita berhenti di SPBU-nya ANS di daerah Rantau Ikil. Jadi selain mengisi bahan bakar, di sini juga kita akan melakukan ibadah sholat maghrib. Nah, suasana di SPBU ANS di Rantau Ikil seperti ini, teman-teman. Walaupun antrian solar panjang, tetapi bis ANS mendapatkan prioritas untuk mengisi bahan bakarnya terlebih dahulu. Jadi ini sangat membantu sekali. Jadi tidak perlu bermacet ria ya, atau ikut antri solar seperti kendaraan-kendaraan yang di belakang ini. Ini antrian kendaraannya cukup panjang nih. Ada sekitar 20 kendaraan yang berbahan bakar solar antri di SPBU Rantau Ikil ini. Jadi mantap banget lah pokoknya. Kita berada di antrian nomor 3. Jadi setelah ANS ini kemudian giliran bis kita. Sore ini di SPBU Rantau Ikil hujan gerimis. Nah, udah selama saya di Padang selama 2 minggu, baru kali ini nih ada hujan, lihat hujan. Oke lah, mantap. Jam 6:27 bis kita sedang mengisi bahan bakar minyak, bahan bakar solar. Oke, berarti sebentar lagi kita akan meninggalkan SPBU ini. Asik banget. Kalau yang punya SPBU adalah yang punya bis juga. Jadi mendapatkan prioritas utama. Jam 6:37 kita meninggalkan SPBU Rantau Ikil. Masih gerimis, teman-teman. Oke, di luar gelap. Mungkin saya tidak banyak mengambil gambar. Di ornamen lampunya bagus ya, warna biru, cakep. Oke, kalau mau isi charging handphone, nah ini deh. Oke, kita meninggalkan SPBU Rantau Ikil. Jam 7:32 kita masuk terminal TPA Muarabungo untuk absen. Oke, di depan kita ada Palala dan transport. Dan di belakang ada ALS. Palala melewati kita nih, disusul oleh ALS. Oke, jam 7:33 kita keluar
Jadi masuk ke sini hanya berapa menit? 2 atau 3 menit aja. Jam 7.36 kita keluar dari lintas tengah. Kita sekarang menuju Tebo dan nanti akan bergabung dengan lintas timur. Oke, lanjut. Jam 1.40 kita sampai di wisata Minang Tempino. Dan pagi ini sudah terparkir 2 NPM dan 3 ANS. Jadi dia teman-teman. Seperti biasa, kita akan order sup atau soto di sini. Ini saya order seperti biasa. Saya order soto dan nasi. Jam 2:10, penumpang sudah diminta untuk naik kembali. Oke, kita akan siap-siap berangkat ke arah Palembang. Jam 2.18 pagi, kita mulai meninggalkan rumah makan wisata Minang Tempino. Bis akan segera menuju ke Palembang. Jam 5.54 kita berhenti di Masjid Al-Mutakin, Desa Durian Daun, Kecamatan Suak Tapeh, Banyuasin. Oke, kita istirahat, sholat subuh di area ini. Nah, ini dia masjidnya, teman-teman. Oke. Wah, tiangnya bagus nih. Menaranya mantap. Oke, pagi ini ada 2 bis ANS yang istirahat sholat subuh di area ini. Nah, bis saya itu ada yang di belakang. Jam 6.15 kita meninggalkan Desa Durian Daun, tempat ibadah sholat subuh. Sekarang kita menuju ke Palembang, 60 kilo lagi. Jam 7.29 kita sampai di kota Palembang. Rosalia Indah. Jam 7.43 kita menyeberang di Sungai Musi, Jembatan Musi 2. Ada kapalnya. Jam 7.55 pagi kita masuk gerbang tol Kramasan. View dari tol Kramasan.
Mami, itu pelabuhan apa sungai nggak? Kalau putih mana? Suasana pagi di Tol Keramasan. Jam 10.32 kita keluar dari gerbang tol Gunung Sugih. Kita akan istirahat makan siang. Makan dulu, makan. Oke, tepat jam 10.38 kita sampai di rumah makan Gadang Jaya 3. Ya, yuk. Beli baju. Ini dia teman-teman, rumah makan Gadang Jaya 3 di daerah Gunung Sugih. Oke, hari ini terparkir 2 ANS dan keduanya kelas luxury. Ini Kasoseng dan yang kita naikin Cian Santang. Mantap. Rumah makan Gadang Jaya ini saya pesan soto ayam. Tapi ini bukan soto Padang. Soto ayam, kopi, dan air putih. Oke, rasanya lumayan. Nggak seenak masakan soto Padang sih. Tapi oke lah buat ganjal perut. Jam 11.09 kita siap-siap akan naik ke dalam bis. Sebentar lagi bis akan meninggalkan rumah makan Gadang Jaya 3. Harga di rumah Gadang Jaya ini agak sedikit mahal sih. Banyak penumpang yang protes dan beberapa penumpang ini pergi ke sebelah tapi dilarang sama security-nya karena dia bilang ini peraturannya. Jadi untuk teman-teman yang makan di Gadang Jaya ini harus hati-hati aja pilih makanan yang kira-kira sesuai dengan kantongnya ya. Tadi saya mencoba beli kopi di sebelah ini dan diberhentikan sama security-nya di sebelah sana. Nah itu security-nya, konyol banget sih. Tadi ada yang makan sama rendang kena 45.000 sampai ibu-ibunya marah-marah gitu. Jam 11.37 kita meninggalkan rumah makan Gadang Jaya 3. Bandar Jaya, Lampung Tengah. Oke, pemberhentian kita selanjutnya langsung di Pelabuhan Bakauni. Di belakang tertinggal 2 ANS. Oke, lanjut. Oke, jam 11.43 kita bergabung ke jalan tol utama Palembang Bakauni. Hari ini gerimis teman-teman. Jam 12.18 kita keluar jalan tol Kota Baru. Kita akan mampir sebentar di agen ANS Kota Baru. Kita ke agen ANS yang di situ tuh, yang ujung itu. Nah, kita akan berhenti sebentar di sini. Ya. Terima. Yuk, turun sih kok, Pak.
Jam 12.25 kita meninggalkan agen ANS di daerah Kota Baru, ITERA. Di sini banyak agen-agen bis ke Sumatera Barat. Di ini ada Mior, ada Pastar juga. Nah, ANS ini dan agen-agen Sumatera yang lain, ada SAN, ada MPM, dan banyak lagi. Jam 12.27 kita masuk ke gerbang tol Kota Baru. Oke, sebentar lagi kita akan bergabung dengan tol utama Palembang Bakauni. Jam 1.21 kita akan keluar di pintu tol Bakauni Selatan. Sebentar lagi kita akan masuk ke dermaga Bakauni. Jam 13.34 kita hampir sampai di Pelabuhan Bakauni. Pelabuhannya udah kelihatan. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke lambung kapal. Nah, kapal kita yang ini Virgo 18. Kita naik kapal reguler ya. Kapal yang eksekutifnya ujung situ yang Portling 3. Portling 3 besar, sedang Virgo ini kecil. Kalau naik kapal reguler sampainya lama. Jam 2:04 kita akan masuk ke lambung kapal Virgo, kapal reguler. Mudah-mudahan sempat sampai. Biasanya kapal reguler itu lebih lama. Oke, kita sudah berada dalam lambung kapal. Sekarang menuju dek penumpang. Ini di dalam kapalnya ada lift. Ada eskalator, bukan lift. Oke juga. Oke, sekarang kita berada di dek bagian atas dari kapal reguler. Di sana Menara Siger, landmarknya Lampung. Nah, seperti ini suasana dermaga Bakauni. Ini kapal kita ini cukup besar, walaupun kapal reguler, tapi cukup luas, cukup panjang, cukup lebar, lumayan lah. Suasana hari ini bergerimis. Ternyata masuknya ke kapal Portling, ke kapal cepat. Naik kapal Portling itu sampai jauh lebih cepat daripada kapal reguler, 2 kali lipat. Nah, itu dia depan Kasose. Kasose naik Portling 3, sedangkan kita naik kapal reguler. MPM, Hal-Hijrah, dan ANS masuk ke lambung kapal Portling, disusul dengan MPM juga P53. Disusul Palala, NPM, dan NPM.
Dan di belakang itu Al Hijrah. Oke. Jam 3:10 kita sudah berlayar meninggalkan Dermaga Bakauni. Nah itu dia, Dermaga Bakauni tertinggal jauh di belakang. Oke, view sore ini cakep. Apalagi kalau memandang ke arah Dermaga Bakauni. Cantik, bergunung-gunung. Pasti di sana tidak panas. Oke, di belakang itu adalah kapal Portling 3, kapal eksekutif. Walaupun kita naik kapal reguler, tumben nih, kapalnya lumayan cepat juga. Belum tersusul dengan Portling. Padahal Pelabuhan Merak udah deket. Sebentar lagi kita akan sampai di Merak. Oke, sekarang jam 3:52. Pelabuhan Merak sudah kelihatan. Berarti sebentar lagi kita akan sampai di Dermaga Merak dan melanjutkan perjalanan. Oke, sekarang jam 4:30. Sebentar lagi kita akan merapat ke Dermaga Merak. Agak lama ini. Nah itu tadi feri Z3 yang di belakang kita sekarang sudah merapat di Dermaga Merak, sedangkan kita masih dalam posisi mengambil ke arah merapat ke arah dermaga. Jam 4:52 kita keluar dari lambung kapal Virgo 18. Disambut hujan lebat, teman-teman. Selamat datang di Dermaga Merak. Selamat datang di kota Cilegon juga. Ini bisa kan? Nah itu kapal kita yang tadi. Virgo 18. Itu mau kemana ya? Di sore ini banyak bis tujuan Sumatera Barat yang masuk sore. Biasanya masuk sini jam 12, jam 1. Ini jam setengah 6. Tuh, ada ANS, NPM. Ada NPM juga di depan. Tuh. Ada NPM banyak di depan. Ayah. Itu apa? Nah, sore ini kondisinya macet. Banyak truk dan bis yang nggak bisa jalan sama sekali. Mana jangan kirain sapi. Jam 6:12 baru masuk pintu gerbang tol Merak. Tadi macetnya cukup parah, lama, ada 1 jaman. Tahu macetnya kenapa? Oke, lanjut. Jam 7:45 kita sampai di Terminal Polis Pelawat. Ini dia teman-teman, jagoan kecil turun di sini. Faizal. Alah. Sampai ketemu lagi Faizal. Oke. Siap. Wih. Tunggu. Oke, kita
Kaitan turun di sini. Jam 9.33 kita sampai di Lebak Bulus. Ya teman-teman. Oke, sebentar lagi kita masuk ke Pondok Pinang. Oke, tepat jam 8.36 kita sampai di terminal Pondok Pinang teman-teman. Oke, ini dia suasana malam di terminal Pondok Pinang. Oke, di depan terparkir Al Hijrah. Oke teman-teman, dengan sampainya kita di terminal Pondok Pinang ini berakhir juga trip Tripol perjalanan dengan bis ANS kelas luxury. Perjalanan yang sangat menyenangkan. Oke, mudah-mudahan kita dapat trip lagi. Bang, nah ini dia Abang apa namanya saya lupa.